selamat datang kembali di Alpha Channel. Hari ini kita ngapain ya, Lia? Hari ini kita mau melakukan podcast dengan tema kewirausahaan. Wow. Luigi, special guest hari ini siapa ya? Nah, special guest hari ini adalah Miss Ari. Halo semua, selamat siang. Miss, boleh perkenalkan diri dulu? Boleh dong. Nama saya Miss Ari, bisa dipanggil Miss Ari aja. Kemudian saya adalah kepala sekolah di SD dan SMP High School Alpha Indah. Jadi sebelum kita lebih mendalam tentang kewirausahaan, aku mau nanya. Jadi apa itu kewirausahaannya? Kewirausahaan itu sebenarnya seperti sebuah skill ya, skill bagaimana kita melihat peluang, apa yang dibutuhkan, dan kemudian menjadikan itu sebuah tempat kita mencari keuntungan. Dalam hal ini pasti kaitannya dengan pelajaran social studies, ekonomi, pelajaran math juga, pelajaran apalagi LO banyak sekali terkait juga dengan semua LO sepertinya. Jadi kewirausahaan itu sebenarnya sebuah kemampuan kita melaksanakan proses jual beli berdasarkan kebutuhan, keinginan, segala risiko, perhitungan gitu, sehingga nanti menjadi sebuah tempat yang bisa menghasilkan keuntungan. Nah, mengapa kewirausahaan penting di dunia saat ini? Menurut saya. Itu kewirausahaan sangat penting dalam mungkin kalian belajar ekonomi itu sangat terlihat ya betapa banyak sekali usaha-usaha yang besar di dunia ini itu mulai dari usaha-usaha yang kecil. Jadi sangat penting karena itu juga nanti akan support negara itu sendiri, misalnya di Indonesia atau di luar negeri gitu ya, usaha-usaha yang baik dikelola dengan baik dan juga strategis, tentu saja itu penting untuk dikembangkan. Jadi itu kenapa Miss jadi tertarik pada kewirausahaan sama kepemimpinan? Kewirausahaan menurut Miss memang seperti tadi disampaikan sangat penting dimasukkan dalam pembelajaran. Anak-anak sekarang harus belajar bagaimana wirausaha. Jadi tidak lagi kalau dulu zaman di sekolah mungkin ini bukan hal yang diajarkan di sekolah, tapi sekarang memang diajarkan. Kalian dapat memiliki pengalaman, melihat kenyataan juga. Ada guest speaker kemarin kan, bagaimana wirausaha kecil juga bisa berkembang gitu. Sangat penting. Jadi memang harapannya kalian di dalam proses belajar bisa memahami kewirausahaan itu dengan detail, langsung dari pengalaman gitu ya, bukan cuma teori, tapi juga bisa melihat hasilnya. Kemudian bisa mengaitkan dengan studi beberapa pelajaran, matematika, IPS, apalagi mungkin art gitu ya, musik juga bisa karena kita kan melakukan marketing gitu ya, banyak hal yang bisa dikaitkan. Apa saja karakteristik utama seorang pengusaha yang baik? Nah, ini sebenarnya sangat terkait dengan LO kita, ya, karena tidak bisa dipungkiri seorang pengusaha yang baik harus memiliki karakteristik yang pertama, integriti pasti. Kita tidak mau anak-anak menjadi pengusaha yang tentu saja misalnya tidak jujur, tidak amanah gitu ya, kemudian juga melakukan kecurangan, tidak memperhatikan lingkungan, misalnya dia buang sampah sembarangan, buang limbah sembarangan gitu. Itu karakteristik yang pertama. Jadi tanpa diawasi dia akan mengikuti aturan, dia akan memperhatikan lingkungan, integriti nomor satu. Kemudian LO lain seperti misalnya dia harus bisa bekerja sama. Tidak mungkin sebuah usaha berjalan sendiri, pasti butuh bantuan, entah itu timnya, entah itu temannya, ya pasti harus ada bekerja sama. Kemudian yang lain juga muncul, misalnya komunikasi, kemampuan kalian berkomunikasi bagaimana dalam menyampaikan, dalam menjual, dalam menjelaskan produk, hal-hal seperti itu sangat dibutuhkan. Karakteristik seperti itu sangat dibutuhkan ketika mau menjadi seorang entrepreneur ya bahasa Inggrisnya ya gitu. Jadi kalau menurut Sari, semua LO itu sangat dibutuhkan. Itu adalah karakteristik yang penting. Bukan hanya menjadi pengusaha sebenarnya, namun ketika di real life nanti. Jadi kan di
semua orang beda kan, ada yang pintar, ada yang nggak tahu gitu kan guys. Jadi menurut Miss tuh orang-orang yang kayak gitu kayak semua orang tuh bisa menjadi pengusaha. Kalau Miss tidak mengatakan ada yang pintar atau tidak pintar ya, tapi semua orang itu memiliki keunikannya masing-masing, memiliki kelebihannya masing-masing, memiliki kekurangannya masing-masing. Seperti contohnya mungkin seperti Miss Ari gitu ya. Miss Ari nggak terlalu pintar di dalam bahasa Indonesia misalnya gitu, tapi Miss Ari suka matematika. Dan berarti di dalam melakukan entrepreneurship, Miss Ari bisa fokus di bagian matematikanya saja. Tapi nanti ada teman Miss Ari yang misalnya pintar dalam bahasa Indonesia, dia juga bisa menunjukkan kepintarannya dalam bahasa Indonesia, kelebihannya dalam bahasa Indonesia, misalnya untuk membuat draftnya, marketingnya, atau membuat konten gitu ya, itu bisa dimanfaatkan. Jadi masalahnya bukan pintar atau tidak pintar, tinggal kita mengatur apa yang dibutuhkan dan apa yang kita lakukan itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi menurut Sari, apa perbedaan antara pemilik bisnis dan juga pengusaha? Pemilik bisnis dan pengusaha. Pemilik bisnis berarti bisa dibilang adalah ownership-nya ya dari sebuah bisnis. Biasanya memang pemilik bisnis itu adalah pemilik modal. Kalau boleh misalnya disampaikan seperti itu, jadi yang punya uangnya untuk start the business. Nah, kalau yang kedua tadi apa? Pengusaha itu belum tentu dia punya modal. Sometimes dia punya ide bisnis tapi dia tidak punya modal. Nah, ketika dia bertemu dengan yang punya uang, yang punya modal, barulah menjadi sebuah usaha yang bisa digabungkan begitu. Misalnya nih mau buat sekolah gitu ya. Buat sekolah itu tidak murah, besar sekali biayanya. Ada pengusaha yang mau buat sekolah, dia butuh dana untuk membuat sekolah tersebut. Terjadilah kolaborasi keduanya. Jadi memang harus ada kolaborasi. Siapa yang punya modalnya, siapa yang akan menjadi pengusahanya. Tapi kadang-kadang pengusaha juga pemilik bisnis juga, kadang bisa juga begitu. Iya, aku makanya misalnya kan sebentar lagi kita ada event conscious business day kan bebas. Nah, aku mau nanya itu manfaatnya bagi anak-anak di high school ini apa yang buat yang ikut CBD ya. Sama sih seperti yang tadi sudah misalnya disampaikan di awal ya. Event ini banyak sekali kaitannya dengan pelajaran lain ya. Kalian mungkin tahu belajar di high school itu tidak dari buku, tidak dari catatan saja, tapi belajar dari pengalaman. Jadi belajar matematika dari pengalaman jadi kasir misalnya, belajar ekonomi dari pengalaman business day menjual barang misalnya, belajar needs and wants kalau di K1 itu ya dari event juga bisa. Jadi sangat besar manfaatnya dikaitkan dengan pelajaran. Kalian mungkin tidak sadar kalau itu sebenarnya kalian sedang belajar, karena sebenarnya kayak fun aja kok Miss kita jualan, but actually you are learning something karena memang dibuat menjadi sebuah pengalaman. Pengalaman itu yang pasti akan kalian gunakan untuk proses belajar seperti itu. Oke, jadi bagaimana kewirausahaan membantu masyarakat dan perekonomian? Oh, ini berarti dalam skop yang luas ya, gitu. Ini harus melihat konteks di pelajaran ekonomi gitu ya, bagaimana masyarakat itu bisa berdaya dengan melakukan usaha. Kalau kita hanya misalnya sekarang banyak sekali pengangguran, mungkin kalian sudah dengar ya, ekonomi Indonesia sedang kurang baik, banyak orang yang dipecat atau tidak bisa cari pekerjaan gitu. Di sinilah dibutuhkan keterampilan menjadi seorang pengusaha, kreatif, melihat peluang, bisa mengatasi masalah, mengambil resiko begitu. Jadi kalau banyak yang mau berusaha, akhirnya ekonomi akan berkembang lagi, akan lebih baik untuk negara ini. Tapi kalau banyak yang hanya nunggu aja, saya nunggu dipanggil, lamarannya belum diterima, nggak diterima pekerjaannya, itu memang agak sulit. Jadi tidak bisa berkembang ekonominya. Saya lagi batuk.
Lanjut. Jadi kan pasti kalau jadi pengusaha kan banyak tantangan yang harus di apa ya Dihadapi, Jadi iya, ada diselesaikan, Jadi, betul. eh, tantangan besar yang harus dihadapi sama pengusaha apa aja ya, Mas? Penasaran? Kalau menurut Misari, tantangan utama adalah kreativitas ya. Bagaimana kita bisa membuat sesuatu yang memang dibutuhkan tapi juga unik gitu. Misalnya ya, jual pisang goreng, banyak yang jual pisang goreng. Tapi ada yang punya kreativitas, aku jual pisang goreng pakai madu. Ternyata itu laku banget gitu. Atau misalnya yang lain, jual apa? Jual dimsum gitu ya, mungkin banyak yang jual, tapi kemudian ada yang di packing dengan cantik atau mungkin dikasih saus ekstra. Jadi kreativitas dibutuhkan sekali di situ. Selain itu tentu ada juga memang kita harus punya mental ya, mental untuk menyelesaikan masalah. Jangan ketemu masalah give up. Ketemu masalah stop, I'm not going to do it anymore. Nggak begitu. Karena pasti aja ada masalah. Gitu. Jadi, apa peran inovasi dalam kewirausahaan? Oh, inovasi tadi seperti misalnya bilang. Bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang berbeda gitu. Karena pasti ada deh saingan kita di luar. Seperti tadi pisang goreng gitu. Apa inovasinya? Kayak kita taburi madu atau ditaburi wijen gitu. Kemudian dipackage dengan cantik, itu pun part of innovation. Tentu dalam lingkup yang luas, inovasi bisa sangat luas ya. Misalnya kayak Tesla, dia buat mobil yang menggunakan listrik, itu kan very sophisticated innovation ya gitu. Cuma kita bicara dalam skup yang kecil di sekolah ya, seperti pisang goreng tadi. Jadi kan jadi kepala sekolah di high school pasti udah lama ya. Sudah. Juga sudah mengalami banyak tantangan yang ada bisnis day kan. Jadi itu produk paling menarik menurut saya dari pengalaman. Oh, produk paling menarik ya. Oke. Misalnya ingat dalam suatu tahun, misalnya 4 tahun berapa, ada seorang anak, dia memang waktu itu bisnis dia sendiri. Karena beberapa kendala dia harus melakukan bisnis dia sendiri. Dan dia membuat tas yang dia desain sendiri, dia lukis sendiri, dia kerjakan sendiri, kayaknya dia bawa ke tukang jahit, walaupun dia nggak jahit sendiri ya, tapi dia bawa ke tukang jahit, didesain supaya desainnya itu menarik begitu. Ini memang pasti di upper grade ya, nggak mungkin di lower grade. Kalau anak K1 kan pasti agak susah ya. Tapi kalau di upper grade, menurut Misari itu sangat, tadi Misari bilang itu sangat masuk tuh, being kreatif, being inovatif. Kemudian juga dia berani menghadapi tantangan, dia berani melakukan sesuatu yang berbeda begitu. Itu sangat berkesan di Misari gitu. Jadi dia berani dan dia mengambil kesempatan itu untuk memperkenalkan produknya. Menurut kewirausahaan, kegagalan kan katanya adalah bagian dari kesuksesan. Nah, apakah Miss Ari setuju dengan gagasan atau pendapat ini? Kegagalan adalah bagian dari kesuksesan. Kalau bahasa Misari, kegagalan adalah kesempatan kita untuk belajar. Kalian pasti tahu reflection kan? Ya, itu adalah suatu kebiasaan yang perlu kalian miliki, sehingga kalau gagal itu menjadi reflection. Kalau kita udah refleksi, pasti nextnya kita akan lakukan lebih baik dong, ya enggak? Nah, kalau lebih baik ya pasti kita akan menjadi sukses gitu. Jadi betul, kegagalan itu perlu dilalui, perlu dihadapi, perlu diselesaikan, perlu dibicarakan, direfleksikan. Nanti akhirnya kita menjadi orang yang lebih bijak. Oh, waktu itu jangan pakai ini lagi, karena waktu itu misalnya kenapa? Kita tidak mau melukis pakai cat air karena cat air itu waktu itu gagal, basah gitu. We learn from that.
dan itu yang membuat kita menjadi sukses nantinya. Jadi jangan takut dengan gagal, jangan takut dengan salah. Ya tentu jangan salah terus juga, tapi dengan gagal itu disitulah kita belajar. Jadi kan zaman sekarang teknologi udah modern banget. Betul. Ya, ada gitu-gitu. Betul. Jadi itu bagaimana teknologi itu bisa memengaruhi kewirausahaan yang modern. Baik. Pertama mungkin dari sisi marketing ya. Kalau misalnya lihat sekarang orang-orang kebanyakan marketing desain video, desain lagu, ditampilkan di IG, itu kan udah teknologi ya. Itu jadi mereka punya beribu peluang untuk menjadi kreatif ketika ada AI. Desain apa namanya, poster pun pakai digital juga sudah sangat luas ya, pilihan sangat banyak, apa kita bisa mencari kreativitas di situ gitu. Dan kemudian dari sisi barangnya juga gitu. Jadi kalau misalnya dulu orang jual makanan gitu ya, pasti kalau jual makanan hanya makanan aja nih gitu. Kalau sekarang mungkin jual roti tapi tempatnya ada wifi-nya, ya enggak? Terus ada tempat untuk kerjanya gitu. Itu kan berbeda ya, dengan adanya teknologi itu menjadi lebih bervariasi. Itulah pintar-pintarnya kreativitas digunakan. Menurut Miss Ari, bagaimana teori kepemimpinan berhubungan dengan kewirausahaan? Teori kepemimpinan berhubungan dengan kewirausahaan. Ketika kita mau jadi pengusaha, tadi yang bisa dibilang nomor satu adalah integriti. Dan integriti itu memang harus dimiliki seperti layaknya seorang pemimpin. Pemimpin itu harus mengatur, mengkoordinasikan, menghitung dengan tepat jadwal, semua itu memang harus dilakukan. Jadi sangat terkait sebenarnya. Kalau kita nggak bisa memimpin diri kita sendiri, misalnya ada tugas harusnya Jumat jam 1 sudah dikumpulkan, tapi kita nanti aja, akhirnya jam 1 belum selesai. Itu berarti dia dalam segi kepemimpinan kepada dirinya sendiri pun tidak bisa gitu. Bagaimana nanti kalau dia mau berbisnis? Tentu tidak bisa juga. Jam 1 tolong dikirimkan ya, misalnya pisang goreng 20 kotak. Dia jam 12 masih rebahan. Atau masih scrolling nanti aja gorengnya. It will not work like that. Ya, jadi perlu diatur, dipimpin dirinya, diatur dirinya bagaimana nih. Kalau jam 1 dikirim berarti jam sekian sudah harus masak, jam sekian sudah harus siap, jam sekian sudah harus berangkat. That's leadership actually. Kita mengkoordinasi, mengatur, tentu nggak kita semua yang melakukan, mungkin kita dibantu. Tapi we have to coordinate, we have to talk. Kita bicara, kamu nanti mulai masak jam sekian ya, kita mulai packing jam sekian gitu. That's leadership. Dan pasti sebuah usaha yang baik membutuhkan keterampilan sebagai leadership. Jadi kalau kita di usaha kan pasti kita punya skill baru, kita bisa belajar skill baru. Betul. Bagaimana bisa menggunakan skill itu dalam kehidupan sehari-hari? Skill barunya apa misalnya? Contohnya marketing. Iya. Paham lebih dalam marketing. How to do marketing gitu. Sangat penting itu dalam menjadi pengusaha, kita harus berkembang. Jangan stuck aja, misalnya marketingnya pakai poster terus. Padahal kan bisa pakai Canva atau nanti pakai apa tuh? Iklan, bikin video, CapCut gitu ya. Itu harus dipelajari memang. Dan kalau itu dipakai di dalam kalian entrepreneurship, pasti dalam real life juga kalian akan merasa, aku perlu belajar lagi gitu. Sehingga kalian merasa terus berkembang. Memang itu yang dibutuhkan. Jadi sebagai entrepreneurship, harapannya teruslah belajar, teruslah berkembang. Jadi menurut Miss Ari,
pola pikir apa sih, pola pikir kewirausahaan apa yang harus dikembangkan sejak usia yang dini atau usia muda? Pola pikir ya, gini, bahwa tidak ada di dunia ini, tidak ada apapun itu, tidak ada yang mudah, tidak ada yang instan, tidak ada yang misalnya aku bikin pisang goreng terus langsung laku, tidak juga. Seperti Bu Gina buat sekolah ini awal-awal langsung penuh, tidak juga gitu. Semua mengalami proses. Pola pikir yang harus dimiliki adalah kalau ada problem, ya diselesaikan. Kalau ada problem, ya direfleksikan. What is the problem? What is the solution? How to solve it? Gitu. Karena pasti ada. Tidak ada yang mudah. Tidak seperti menjentikan jari langsung jadi, langsung bagus, langsung keren, langsung kaya gitu, tidak ada. We have to work hard, we have to be consistent, we have to solve the problem. Jadi mental seperti itu yang harus dimiliki. Kalau langsung kaya nggak mungkin sih kayaknya ya. Instan aja nggak bisa. Harus dimasak dulu ya, mie instan aja ya. Jadi bagaimana sekolah Eskop bisa dapat mempersiapkan siswa yang dari K1 sampai K9 dengan lebih baik untuk menjadi wirausaha di masa depan? Kalau di K1 mereka masih belajar tentang pengalaman. Jadi mereka jual beli, baru tahu sebatas jual beli bayar gitu ya, baru sebatas itu. Mereka belum tahu konsep ekonomi, belum tahu konsep tadi problem solving gitu ya, masih dipandu oleh gurunya. Tutri sudah mulai naik, sudah lihat apa kebutuhan, apa keinginan. Kita kalau beli sepatu 1 apa 5 gitu, butuhnya berapa sih sebenarnya gitu. Kalau mau sih 5 ya, tapi kan butuhnya cuma 1 gitu. Tutri mulai belajar itu. 4, 5 naik lagi, mulai lihat apa nih yang bisa kita jual, kekuatannya apa. Suatu daerah misalnya misalnya di sebuah daerah dia banyak tanaman padi, berarti dia bisa jual produk-produk dari beras seperti itu. 6, 7 mulai berpikir mencari modal, investor, bagaimana modal itu bisa dikelola, bagaimana nanti ada pengembaliannya, ada juga yang harus dibayar ke bank atau ke investor, mulai berkembang lagi. Jadi setiap grade memang memiliki tantangannya masing-masing, dan sebagai sekolah misalnya membantu mereka belajar di situ. Beda-beda memang. Oke, jadi saran apa yang Miss akan berikan kepada siswa-siswa yang ingin menjadi wirausahawan di masa depan? Pada anak-anakku semua pasti ingin jadi wirausahaan, karena memang kalau dalam agama Syari ya, Islam, memang pekerjaan yang paling utama, yang paling bagus gitu ya adalah berdagang, wirausaha gitu. Jadi jadilah wirausaha yang tadi memiliki integritas. 2, kreatif, mencari sesuatu yang berbeda. 3, solutif, menyelesaikan masalah. 4, LO lah semua pasti ya, kita harus bisa berkomunikasi, semua LO memang diperlukan di situ. Jadi teruslah berlatih. Di sekolah Highscope ini adalah tempat kalian berlatih, sehingga nanti ketika kalian keluar dari sekolah di real life, kalian sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Ada yang melakukan kecurangan, kalian akan melihat, tapi kalian tidak akan berpikir untuk melakukan itu karena kalian sudah terlatih. No, it's not like that, karena itu tidak integritas. Jadi dilatih sampai akhirnya membentuk tadi pola pikir, dan akhirnya memang menjadi seorang entrepreneur yang harapannya bisa berintegritas. Oke. Jadi menurut Miss itu kan pasti kalau mau membuat usaha kan pasti kamu butuh tim kan Miss? Betul. Nah kalau tim itu bekerja sama
pasti tidak bisa berjalan dengan baik ya. Timnya tidak kompak atau tidak bisa dipercaya gitu ya, itu pasti tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau satu orang sudah baik, satu orang tidak baik, ya pasti tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi harapannya dengan siswa-siswi di sini berlatih di sini tadi, integritas, kerjasama semua, ketika kalian keluar dari sini kalian bisa menjadi part of tim yang baik gitu. Memang kita tidak bisa mengatur orang lain, tapi kita bisa mengatur diri kita sendiri. Gitu. Sangat diperlukan teamwork, kolaborasi, kerjasama, itu sangat diperlukan. Tidak mungkin kan usaha sendiri. Tidak mungkin misalnya jadi kepala sekolah juga, guru juga, CS juga misalnya gitu. I need help, I need a team. Jadi bagaimana siswa dapat mengembangkan rasa percaya diri untuk memimpin atau mencoba hal-hal baru? Ya ini challenge memang ya, bagaimana kita bisa confident gitu ya, percaya diri untuk mencoba hal baru. Pertama, jangan takut. Karena misalnya paham sih di Indonesia ini orang sukanya ngejudge ya. Dia nggak bisa, nggak usah dipikirin, but just do it gitu. We are not, kita nggak bekerja karena judge-nya dia kok. Kita bekerja karena memang integritas gitu. Dengan begitu kalian akan menjadi confident, kalian akan menjadi do your best, kalian selalu do your best, dan itu pasti membuat menjadi lebih baik, menjadi lebih confident. Tidak perlu takut dengan pandangan orang, confident aja. Kalau ada problem, solve it, try to solve it. Bukannya kemudian di skip juga jangan. Problem tadi, tempat belajar, tempat berkembang. Kalau semakin lama berlatih, kemudian akan semakin confident. Jadi pasti kalau kita mau bikin usaha kan pasti ada banyak resiko yang kita harus ambil. Betul. Nah itu kenapa mengambil resiko itu bisa dianggap penting? Betul. Sebenarnya risiko tidak hanya dalam bisnis. In every aspek ada risiko. Yang perlu dipelajari adalah perhitungkan risiko tersebut. Pasti kalau diperhitungkan kan bisa diminimize gitu. Risiko bisa diminimize, risiko juga bisa diolah sehingga menjadi sebuah kesempatan. Menurut Miss Sari perlu kalian belajar dulu menghitung risiko. Pasti ketika bisnisnya ada kan dihitung kira-kira yang beli berapa orang ya gitu. Kalau misalnya ternyata orangnya cuma ada 300, masa kamu tulis yang beli 500, kan nggak mungkin. Ya, itu namanya meminimkan risiko. Berarti risikonya itu selalu tinggi kalau 500. Are we expecting orang dari luar untuk beli kan nggak mungkin. Gitu. So learn, belajar. Disitulah perlu knowledge supaya kalian bisa meminimkan risiko. Pasti ada risiko. Bagian dari usaha memang memanage risiko. Seperti itu, dengan timnya, dengan teman-temannya nanti bisa dihitung berdasarkan ilmu pengetahuan juga. Kalian bisa tahu, oh risikonya bisa ditekan dengan cara apa nih gitu. Seperti itu. Kayaknya semua pertanyaan aku udah dijawab. Sudah ya. Kita udah kejauh semua. Ada yang mau diklarifikasi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Aku sih udah paham ya, Miss. Jadi aku udah lebih paham tentang kewirausahaan. Apakah kalian bercita-cita jadi wirausaha? Iya, Miss. Cita-cita Apa? enggak banget sih. Kenapa? Emang bukan my style aja sih. Oh, aku pengen sih. Ingin ya. Mau bikin usaha apa ya? Aku bisa apa ya? Oke, kayaknya kita akhiri aja ya podcast hari ini. Iya. Terima kasih ya teman-teman telah nonton podcast kita di Alpha Nine Channel. Semoga kita Semoga kita semua Mendapat manfaatnya. manfaatnya. Semoga kalian bisa tertarik menjadi pengusaha habis nonton podcast ini. Oke. Mungkin aku bisa beli produk kalian kalau Oke. Oke. Sukses selalu. Dadah. Dadah. Bye.